Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kemarin kita sudah mengkhatamkan kitab Awamil ya, yaitu tentang ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu tentang bahasa Arab, gramatika bahasa Arab. Itu wajib kita pelajari ya, khususnya bagi yang ingin mempelajari bahasa Arab itu ya harus dengan ilmu nahwu shorof. Nah, baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ilmu fikih ya, yaitu kitab Matan Safinatus Shalat. Matan Safinatus Shalat. Nah, ilmu fikih itu ilmu yang wajib dipelajari oleh mukallaf ya, baik itu muslim yang laki-laki ataupun muslim yang perempuan. Hukumnya dia itu wajib ain atau fardu ain bagi setiap mukallaf, bukan fardu kifayah. Tapi kalau ilmu kemarin yang kita bahas, ilmu alat ya, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika ada yang mempelajari, maka yang lain itu gugur kewajibannya, sudah cukup. Kenapa? Karena sudah ada yang pelajari. Tapi kalau ilmu fikih ini dia tidak bisa seperti itu. Pribadi masing-masing individu dia harus belajar, harus mengetahui tentang ilmu fikih tersebut. Juga ilmu yang wajib itu adalah wajib ain. Fardu ain itu adalah ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan ya. Nah, sebelum jauh lebih, kita harus mengetahui dulu ya apa itu ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu menurut Imam Subki pengertiannya al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Jadi ilmu fikih itu ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Nah, pengetahuan kita tentang hukum-hukum syara. Yang tidak termasuk di sini adalah ilmu politik, ilmu undang-undang, nah, ilmu ekonomi dan sebagainya. Itu tidak termasuk. Tapi ada pembahasan tersendiri tentang ekonomi, politik dan seterusnya. Misalnya fikih siasa, fikih politik kan, fikih siasa itu fikih politik. Nah, itu ulama-ulama kontemporer banyak yang menulis tentang hal-hal masa kini ya, kitab-kitab masa kini. Nah, jadi ilmu fikih itu pengertiannya pengetahuan atau ilmu tentang hukum-hukum syara. Al-amaliyati, yang dia itu hukum syaratnya diamalkan, kita amalkan ya. Kemudian al-muktasabu min adillati at-tafsiliyah, ilmu fikih itu dia diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, kalau ilmu akidah itu termasuk hukum syara, ilmu syariat juga ya. Tapi dia itu tidak termasuk dalam pembahasan ilmu fikih. Dia masuknya pembahasan dalam ilmu akidah. Nah, kenapa? Karena dia itu tidak bersifat amaliyah. Yang bersifat amaliyah itu adalah ilmu fikih. Nah, sasarannya ilmu fikih itu adalah perbuatan mukallaf. Perbuatan kita ya. Kita perbuatannya itu sudah ditentukan, sudah diatur oleh ilmu fikih. Kita berbuat A, ada konsekuensinya. Kita berbuat B, ada konsekuensinya dan seterusnya. Sudah diatur pokoknya oleh ilmu fikih. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu yang pertama Al-Qur'an, kemudian hadis ya, kemudian ijma dan qiyas. Nah, ilmu fikih itu yang paling masyhur imamnya itu 4 ya, atau yang disebut kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Itu 4 mazhab yang masih konsisten sampai sekarang. Sebetulnya mazhab-mazhab itu banyak, ada Al-Zahiriyah dan seterusnya ya. Yang pernah saya pelajari ada banyak. Tapi yang masih konsisten sampai sekarang itu ya 4 mazhab. Tapi kita ibadah itu harus satu mazhab, enggak boleh kita mencampur adukan dengan mazhab-mazhab yang lain. Tidak boleh kita
mengambil yang mudah-mudahnya saja. Nah, kalau mayoritas di Indonesia itu mayoritasnya Imam Syafi'i ya. Madhabnya fikihnya itu Imam Syafi'i, kemudian tasawufnya itu Imam Ghazali, kemudian akidahnya itu Imam Asy'ari dan Maturidi. Nah itu ya. Jadi itu NU lah ya. NU itu pegangannya itu. Nah, jadi ilmu fikih ini pembahasannya secara singkat. Dia ini pembahasannya tentang hukum Islam. Hukum Islam, rukun Islam tentunya. Salat, zakat, puasa, haji, syahadat juga ya. Nah, itu hukum Islam, rukun Islam juga. Nah, bagaimana tata cara kita sholat, tata cara kita puasa, haji kita dan seterusnya itu dibahas dalam ilmu fikih juga beserta pembahasan-pembahasan masalah-masalah yang ada di dalamnya itu dibahas oleh ilmu fikih. Kita harus tahu dan harus belajar. Tapi kalau ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan itu dia membahas tentang rukun iman. Bagaimana iman kita kepada Allah, Rasul, kemudian iman kepada kitab, kepada hari akhir, kepada takdir. Itu pembahasannya ilmu akidah. Sama hukumnya fardu ain juga bagi setiap mukallaf. Nah, sehingga dengan ilmu fikih ini kita nanti mengetahui ya, mana perbuatan itu halal, mana perbuatan itu haram, makruh, mubah, sunnah dan seterusnya. Karena setiap kita bertindak, setiap kita berkata, berbuat apapun itu ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya itu 5 hukum tadi ya. Apakah ini haram, apakah ini sunnah, apakah ini wajib, apakah ini makruh, apakah ini mubah, nah, kan begitu. Itu ada konsekuensinya. Kalau wajib itu secara singkatnya begini ya. Apabila kita melaksanakan sesuatu yang hukumnya wajib, maka kita mendapat pahala, dan ketika kita tidak melaksanakan maka mendapat dosa. Seperti apa? Seperti sholat ya. Kalau kita melaksanakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Sedangkan haram itu kebalikannya. Kalau kita laksanakan maka dapat dosa, kalau kita meninggalkan kita enggak dapat dosa, kita mendapat pahala. Dengan catatan meninggalkannya itu kita patuh kepada Allah ya, bukan patuh kepada selain Allah. Misalnya kita meninggalkan maksiat tapi kita takut kepada orang, kita takut kepada jabatan kita nanti kalau kita tidak melaksanakan itu nanti akan dicopot dan seterusnya. Itu bukan takut kepada Allah, tetap enggak mendapat pahala yang seperti itu. Sedangkan kalau makruh, contohnya haram banyak, mencuri dan sebagainya. Makruh itu apabila kita melaksanakan maka mendapat kemurkaan, cuma ya, kemurkaan saja. Nah, enggak mendapat pahala, tapi dapatnya kemurkaan. Kalau mubah itu sama, kita melaksanakan tidak mendapatkan apa-apa, kita meninggalkan kita pun tidak mendapatkan apa-apa, itu ya. Jadi perbuatan mukallaf itu semuanya ada 5 hukum tersebut ya. Haram, wajib, makruh, sunnah, mubah. Nah, itu diatur dalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang paling utama menurut sebagian ulama ya. Karena dengan ilmu fikih itu bisa meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh pengarang kitab Al-Ala Nadoman ya. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Jadi belajar ilmu fikihlah engkau. Kenapa dengan ilmu fikih? Karena bisa meningkatkan derajat kita kepada ketakwaan. Yaitu ilmu yang utama yang harus dipelajari. Kenapa? Karena tanpa ilmu fikih itu ibadah kita mustahil untuk diterima. Karena setiap ibadah itu pasti harus butuh dengan ilmu ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubad atau Sofwatul Zubad. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa kullu man, maka setiap orang bi ghairi ilmin yang ya'malu, dengan tanpa ilmunya, ya'malu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amal perbuatannya dia itu akan mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, maka penting belajar ilmu fikih. Kalau zaman sekarang itu bodoh, maka bodoh di zaman sekarang ini bodohnya tidak dimaaf. Kenapa? Karena zaman sekarang itu banyak kiai, banyak ustadz, banyak juga guru.
Nah, harus belajar, wajib hukumnya belajar. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau tidak belajar, kemudian kita tidak tahu hukumnya, kita tidak tahu haramnya, makruhnya, pembatalannya, syarat dan rukunnya tidak tahu, maka ketidaktahuan kita ini bukan menjadi sebab ya. Bukan sebagai udzur, bukan sebagai penghalang. Berbeda dengan orang yang dia itu baru masuk Islam. Nah, tidak tahunya itu dia masih dimaaf. Tapi tidak tahu di zaman sekarang ini tidak bakal dimaaf ya. Karena waktu kosong punya, guru banyak sekarang. Kemudian dia hidupnya di daerah Islam, mayoritas Muslim. Ya kan? Indonesia mayoritas Muslim. Maka tentu dia harus bisa dan mengetahui hukum-hukum Islam, harus belajar. Zaman sekarang itu bodohnya tidak dimaaf. Apabila dia melaksanakan kesalahan, makanya tidak dimaaf dengan sebab kebodohannya tersebut. Nah, itu ya. Juga bodoh yang dimaaf itu seperti dia hidup di alasan jauh dari para alim ulama ya. Itu bodoh yang dimaaf ya. Yang pertama, orang baru masuk Islam, kemudian dia itu jauh dari para ulama, belajarnya sulit dan seterusnya. Sehingga ketika dia pergi belajar, dia nanti terancam bahaya. Oke. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wal musannifin wal muhadditsin wal mufassirin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan muallifi hadzal kitab Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami asy-Syafi'i ila azwaji wa dzurriyyati wa talamidhi masyayikh ajma'in, khususan liman yu'ayinu ala nasri hadzal kitab wa khususan li masyayikhina wa liman ijtama'a bisababi wa bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca ya kitab Safinatus Shalat, matan Safinatus Shalat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat, bisa dimengerti, bisa dipahami dan juga bisa kita amalkan. Khususnya bagi saya pribadi, juga bagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmanya Allah kang murah dalam dunia, tur kang asih dalam akhirat. Alhamdulillah segala puji lillahi ku tetep kudu Allah rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wassalatu wassalamu lan utai rahmat dan salam ala sayyidina iku ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad wa ala alihi lan keluargane lan ing atase keluargane Nabi Muhammad wa sabilan sahabat Nabi Muhammad ajmaina sekabeh. Nah, di sini Ki Musonif itu memulai dengan redaksi Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Alasannya yang pertama, dia ini mengikuti kitab suci Al-Qur'an karena setiap surat di Al-Qur'an itu ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Kecuali surat Al-Bara'ah tidak ada. Kemudian dia itu mengamalkan hadis Nabi bahwa Rasulullah pernah bersabda, kullu amrin ribahin la yuda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u. Setiap perkara, apapun itu perkaranya, yang mempunyai perkara yang baik, yang tidak dimulai dengan bismillah di dalamnya, maka bahwa aqta'u, perkara tersebut akan terputus kurang barokahnya. Itu. Apalagi menulis, apalagi mengaji, murojaah, ngederes hal-hal yang baik, maka itu harus dimulai dengan apa? Dengan bismillah. Makan, minum, mau belajar, mau naik kendaraan dan seterusnya harus dimulai dengan bismillah. Supaya apa? Supaya selamat, supaya barokah, begitu. Kemudian setelah bismillah Ki Musonif alhamdulillahi rabbil alamin membaca puji kepada Allah ya. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang memang pantas dipuji, pantas di alam, pantas disanjung oleh kita. Manusia itu tidak pantas dipuji. Manusia itu serba kekurangan ya. Cuman kita ini sedang apa? Sedang ditutupi kejelekan dan keburukannya oleh Allah. Jadi
nggak pantas kita memuji manusia, meskipun dia itu presiden, punya pangkat yang tinggi, banyak hartanya dan seterusnya, kita tidak pantas menyanjung dan memuji manusia. Yang pantas dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memuji? Kenapa kita harus bersyukur? Karena tanpa hidayah dan pertolongan Allah kita mustahil bisa seperti ini. Allah yang memberikan segalanya, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Juga Ki Musonib itu bersyukur ya, memuji kepada Allah. Dengan pertolongan dan hidayah Allah, beliau itu selesai menulis kitab Safinatus Shalah. Nah, di sini disifati Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alam jin, alam dunia, alam malaikat, alam gaib, alam akhirat dan seterusnya itu Allah yang merajai. Kemudian setelah membaca puji, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ki Musonib, mu'alif ini membaca salawat, membaca salam kepada Nabi kita Muhammad ya. Kenapa membaca salawat? Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang menulis salawat kepada Nabi, kata Nabi, hadisnya begitu, secara terjemah saya nggak hafal, tapi pernah baca hadisnya. Nah, di dalam kitabnya itu ada tulisan salawat kepadaku, maka selama tulisan itu masih ada, maka malaikat akan selalu memberikan istighfar ampunan kepada orang yang menulis salawat tersebut. Selama tulisannya masih ada, belum hancur ya. Maka kita harus perbanyak baca salawat. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi itu adalah orang yang paling banyak baca salawatnya. Juga kita baca salawat itu tujuannya supaya barokah dari salawat itu turun kepada kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mulia yang sudah masuk ketika kita kirim salawat, maka salawat itu kembali kepada kita. Kemudian kepada keluarganya, kepada sahabatnya juga membaca salawat itu Musonib. Nah, keluarga ini, keluarga Nabi ya. Di sini kalau dalam keluarga asli itu adalah keturunan Nabi. Tapi kalau keluarga dalam makom doa seperti pendapat Imam Syafi'i, kita juga termasuk ya. Maka di sini semoga kita juga termasuk mendapatkan rahmat dan salam doa dari Ki Musonib ya. Dan insya Allah doa Ki Musonib itu diijabah waliullah. Kemudian juga sahabat-sahabat Nabi, itu sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi dan juga orang yang bertemu dengan Nabi. Nah itu sahabat, bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman sampai akhir hayatnya. Tapi kalau bertemu Nabi enggak beriman, itu bukan sahabat, seperti Abu Jahal, seperti Abu Thalib. Nah itu ya. Semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Awalu ma yajibu ala kulli muslimin, utawi awale barang kang wajib ya ma ing atase saban-saban muslim, i'tiqadu makna syahadataini iku nekadakeun ngeyakinaken makna dua kalimat syahadat. Wa tasmimu qalbihi alaihi lan netepaken atau ngukuhaken hatina muslim alaihi ing atase makna kalimat syahadat. Nah, jadi awal yang pertama ilmu yang wajib dipelajari bagi seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah akil baligh ya, udah mukallaf, itu dia wajib belajar ilmu tentang keyakinan, ilmu akidah. Nah, juga bagi orang tua itu wajib mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Kalau dia itu sibuk kerja, dia itu enggak ada waktu buat ngajarin anak, kemudian orang tua perempuannya itu kurang ilmunya, belum mampu, maka gimana caranya? Kakeknya itu wajib mengajari, neneknya pun wajib mengajari. Sama di dalam kitab Fathul Mu'in pun seperti itu ya. Yang wajib mengajar itu yang pertama adalah orang tuanya. Maka jangan remehkan ya ketika mendapat suami santri. Nah, ketika mendapat suami santri itu adalah bahagia dunia akhirat. Bisa mengajari ilmu dunia, juga bisa mengajari ilmu akhirat. Karena seluruh ilmu ini yang ada di dunia itu bersumber dari Al-Quran. Nah, maka bersyukurlah kalian-kalian yang mendapatkan suami dari santri ya. Nah, itu wajib ya ilmu tentang keyakinan, ilmu akidah ya. Nah, di sini kita wajib i'tiqadu makna syahadatain wa tasmimu qalbi alaihi, wajib kita mempelajari dua kalimat syahadat dan juga maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu maknanya seperti apa? Apa yang terkandung di dalam syahadat tersebut itu wajib dipelajari ya. Yang mengajar itu ya pertamanya orang tua, tapi kalau nggak bisa kakeknya, terus kalau nggak bisa
Nah, maka setiap nggak bisa itu belum gugur ke setiap mereka itu nggak bisa belum keguguran, kewajibannya tetap masih harus. Nah, kalau nggak bisa, maka dia harus menitipkan anaknya kepada yang bisa, titipkan kepada guru, titipkan kepada para kiai. Nah, berarti gimana? Berarti harus di pondok pesantren kan si anak tersebut supaya bisa. Nah, ini ilmu yang wajib ya. Sedangkan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu ekonomi itu ilmu yang bukan wajib ain, yang bukan pertama dipelajarin. Itu mah sampingan saja. Apakah kita nggak boleh belajar ilmu-ilmu tersebut? Boleh, tapi yang harus pertama diajarkan itu ilmu akidah, ilmu keyakinannya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan ya di dalam kitab Matan Zubad, sama awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilah. Awal yang wajib diketahui oleh setiap insan apa? Ma'rifatul ilah, itu dia harus mengenal dengan Tuhannya. Ma'rifatul ilah di sini ada lagi bistiqoni, dengan dalil, dengan yakin ya. Nah, jadi kita harus mengetahui ilmu akidah, kita harus mempelajari ilmu akidah. Iman kepada Allah itu bagaimana, kepada malaikat bagaimana, kemudian dalilnya bagaimana. Nah, bukan hanya sekedar yakin, mulut kita mengucapkan, hati kita menetapkan, anggota badan kita bergerak menjalankan, itu ya iman yang secara sempurna seperti itu. Karena ketika kita itu hanya taklid itu mengikuti apa yang dikatakan kiai, apa yang dikatakan ustadz dalam ilmu akidah, maka iman kita itu nanti bisa goyah ya. Nah, jadi kita harus mengetahui baik itu dalil naklinya, dalil dari Al-Qur'annya, juga dalil akli, dalil secara logikanya tentang ilmu akidah. Sah iman kita meskipun kita taklid, tapi kita berdosa dengan sebab meninggalkan dalil-dalil tersebut. Nah, itu ya. Jadi ilmu yang wajib dipelajarin itu adalah ilmu akidah. Juga kita di sini harus meyakini dengan hati kita makna dua kalimat syahadat, menetapkan hati kita dua kalimat syahadat bagi setiap muslim mukallaf, itu wajib hukumnya ya. Akil balik. Nah, oke. Mungkin pembahasan hari ini cukup sekian ya. Ini hanya mukadimah saja. Insya Allah pembahasan selanjutnya kita bahas lebih jauh tentang makna kalimat syahadat, dua kalimat syahadat maknanya, insya Allah ya. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa dimengerti dan juga bisa kita amalkan. Apabila ada kesalahan dari segi pembacaan, harokatnya, maknanya, kemudian dari segi penjelasan dan sebagainya, saya meminta maaf ya. Itu murni dari kesalahan saya pribadi. Jika ada kata-kata yang benar, itu murni dari Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.